Saya didiagnosa dokter memiliki autoimun atau lupus sejak 2015. Sakit. Ya, sakit, sangat sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sate super semuanya. Perkenalkan, saya Sherly Juwita Tanjung. Saya seorang istri yang dititipi 2 orang anak solihah dan 1 orang anak solih. Saya lulusan matrikulasi batch 10. Saya teringat suatu peristiwa. Ketika itu, perkuliahan matrikulasi batch 10 baru saja akan dimulai. Kondisi saya yang memang memiliki autoimun atau lebih tepatnya lupus, memang seringkali naik, turun, atau sehat dan drop secara mendadak. Drop yang mendadak saat itu membuat saya sedikit berpikir, apa kali ini termasuk yang gagal lagi ya? Karena sudah sangat sering saya gagal atau tidak bisa menyelesaikan kegiatan yang saya ikuti sampai akhir. Padahal beberapa hari sebelumnya, kondisi saya itu sehat banget dan saya siap mengikuti perkuliahan matrikulasi. Kondisi saya yang agak ngedrop saat itu dan kurang nyaman untuk mengerjakan tugas membuat saya menghadapi 2 pilihan ketika saya harus menghubungi pendamping kelas saya. Saya harus mengundurkan diri atau meminta kepada beliau untuk memberikan dispensasi waktu dalam pengumpulan tugas. Dan alhamdulillah saya tidak diizinkan untuk mengundurkan diri. Dan saya diberikan pendamping kelas juga pengurus tim matrikulasi batch 10 yang luar biasa keren dan sangat suportif. Mereka memberikan saya 2 kali dispensasi waktu untuk pengumpulan tugas. Alhamdulillah saya bisa mengumpulkan semua tugas dan mengikuti perkuliahan matrikulasi sampai akhir. Kondisi saya semakin baik dan saya semakin bisa mengerjakan tugas dengan sangat baik. Bahkan saya bisa mendapat kesempatan untuk menjadi wakil ketua WAG 3. Saat itu wakil ketua WAG 3 tidak bisa melanjutkan ke jenjang tugas berikutnya. Jadi harus dicarikan pengganti untuk menemani ketua yang saat itu sedang bertugas. Dengan mengucapkan bismillah, saya menawarkan diri dan alhamdulillah disetujui oleh tim pengurus matrikulasi batch 10 saat itu. Sebelumnya tadi saya sempat menyebutkan saya memiliki kondisi autoimun atau lebih tepatnya lupus. Saya didiagnosa dokter memiliki autoimun atau lupus sejak 2015. Autoimun itu apa sih? Autoimun adalah kondisi ketika kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Autoimun memiliki lebih dari 80 jenis penyakit, dan beberapa di antara penyakit tersebut memiliki gejala yang sama, yaitu kelelahan yang ekstrim, nyeri pada otot atau persendian, dan demam tanpa sebab. Penyakit autoimun saya sendiri adalah SLE atau biasa disebut dengan lupus. Lupus sendiri adalah penyakit autoimun kronik yang biasa menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh, misalnya di kulit, di sendi, di ginjal, bahkan di otak. Untuk gejalanya, biasanya dia memiliki sakit yang sangat ekstrim di persendian, kaku, juga di persendian, bisa juga di otot, ekstrim yang sangat pada kelelahan, ruam pada kulit, sangat sensitif sama matahari, lalu penurunan berat badan. Juga banyak gejala lainnya. Kasus lupus untuk saya pribadi yang saya rasakan adalah sakit. Ya, sakit, sangat sakit. Bahkan ketika 2 jenis painkiller yang dimasukkan lewat infus tidak mengurangi rasa sakitnya. Awal-awal saya mengalami atau memiliki lupus, itu biasanya yang diserang adalah kalium saya. Saya sering mengalami hipokalium, di mana kalium dalam tubuh saya kadarnya menurun sehingga terasa kelelahan yang sangat ekstrim, bahkan untuk sekedar bicara atau bergerak itu tidak memiliki tenaga. Tapi akhir-akhir ini kalium saya semakin membaik dan sepertinya dia sedang bermain di hati saya. Pertama kali yang saya rasakan ketika dokter mengatakan saya memiliki autoimun atau lupus, yang saya katakan pada dokter adalah, oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. That it's sampai rumah saya coba untuk mencari tahu apa sih itu lupus,
apa gejalanya, dan semua tentang lupus. Setelah saya mencari tahu apa itu lupus, ya sudah, that is. Kenapa? Karena saya memiliki satu keyakinan di surat Al-Insyirah, Allah mengatakan 2 kali di dalam surat itu, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan satu ayat lagi, satu ayat favorit saya di surat Al-Baqarah ayat terakhir, bahwa Allah tidak akan membebani seorang melebihi kesanggupannya. Ya, 3 ayat itu yang membuat saya menerima semuanya. Selama saya mempunyai lupus ini, seingat saya hanya 1 kali menangis ketika saya pertama kali didiagnosis itu. Tapi bukan karena saya dibilang lupus sama dokter, tapi saya menangis karena bertanya pada Allah. Saya meminta jawaban dari Allah bahwa, ya Allah, beri kejelasan sakit saya apa secepatnya agar saya tahu apa yang harus saya lakukan. Istilahnya yang saya lakukan adalah ikhtiar untuk tetap melanjutkan hidup, untuk tetap bisa survive dengan lupus ini. Mulai tahun 2015 itu sampai tahun 2020 kemarin, saya itu langganan rumah sakit. Dalam 1 tahun, saya bisa masuk rumah sakit 5-8 kali. Sekali masuk rumah sakit bisa sampai 5-12 hari. Cukup mengganggu produktivitas saya dong, cukup mengganggu kegiatan saya. Tapi apa saya berhenti? Enggak. Apa buktinya? Di tahun 2016, saya bersama almarhum Bunda saya, almarhum kakanda saya, almarhum seseorang yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri di sini, bersama 2 teman senior saya, alhamdulillah kami berhasil mendirikan rumah tafis balita. Alhamdulillah saat ini kami sudah bisa melaksanakan wisuda 6 kelulusan santri balita kami. Sempat vakum 3-4 tahun karena kondisi saya yang ngedrop. Tapi saat ini saya sudah mulai aktif kembali. Memang saya tidak aktif dalam mengajar langsung, tapi saya lebih terjun ke pengurusan untuk kurikulum dan administrasinya. Selain itu, di tahun 2016 sampai 2018, saya juga aktif sebagai bendahara umum di ODOJ, One Day One Beach, Provinsi NTB, yang melakukan berbagai macam kegiatan secara offline di NTB ini. Lalu di 2019 saya juga sempat melanjutkan kuliah saya mengambil jurusan bahasa Arab di salah satu mahat yang ada di Mataram. Walau untuk kuliah ini saya tidak menyelesaikannya sampai akhir karena saat itu terkendala kondisi pandemi yang menyebabkan suami saya meminta untuk saya berhenti. 1, memang karena kondisi pandemi saat itu. 2, beliau minta untuk saya melanjutkan belajar bahasa Arabnya secara online saja karena kondisi saya sangat rentan sekali untuk ada di luar rumah. Dan untuk saat ini di 2022 kemarin, di akhir 2022 kemarin, alhamdulillah saya bersama 2 rekan teman saya juga mulai merintis lagi sebuah TPQ di perumahan saya, di kompleks saya. Alhamdulillah saat ini sudah memiliki 30 santri dengan 4 ustazah yang mengajar dan saya sebagai koordinatornya. Jadi cukup mengganggu produktivitas saya, tapi tidak menghalangi saya untuk tetap berkegiatan dan berproduktif. Saya juga banyak, atau enggak sih banyak ya, mungkin beberapa kegiatan-kegiatan online seperti mengikuti kelas belajar bahasa Arab online, belajar kajian-kajian online, belajar kelas-kelas parenting online, menjadi admin di beberapa grup kajian-kajian online. Jadi bukan cuma offline, tapi saya juga cukup aktif di kegiatan-kegiatan online. Dan yang terpenting atau yang utama dari semua yang saya ceritakan di atas adalah sampai saat ini, dengan kondisi saat ini saya seperti ini, saya tetap bisa mendampingi, membimbing, dan selalu menemani anak-anak saya menghafal Al-Quran. Produktif, definisi saya tidak selalu berurusan dengan penghasilan atau materi yang kita hasilkan, tapi apa yang bisa kita lakukan dan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan sekitar kita. Dan saya berharap, saya berdoa semoga kedepannya bisa menjangkau lebih luas lagi kebermanfaatan saya, kebermanfaatan keluarga saya, kebermanfaatan ilmu yang saya pelajari. Yang ingin saya sampaikan terakhir kali yaitu pastinya setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bahkan untuk orang yang sakit juga dia memiliki kondisi yang berbeda-beda. Hanya orang yang sakit
yang tahu bagaimana kondisinya dan bagaimana cara dia menghadapi rasa sakitnya itu. Tapi berdamailah, bersahabatlah dengan rasa sakit itu. Karena bisa jadi dengan rasa sakit itu Allah meminta kita untuk lebih dekat dengannya. Allah memberi kita kesempatan untuk meminta ampun sehingga kita bisa membersihkan dosa-dosa kita. Dan Allah meminta kita untuk lebih bermanfaat. Sekian yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman Sate Super semua. Semoga berkenan dan terima kasih. Tetap tersenyum dan bahagia selalu apapun yang dirasa.